menyaksikan video drama. Perkenalkan, nama saya Kasih Jasmine Dinofrina, dan 12, yang berperan sebagai Kak Nara. Nama saya Naura Wanita, berperan sebagai Mama. Nama saya Aisyah Sarah, sebagai Absunima, berperan sebagai Iim. Saya Aida Rajendra Bisa, berperan sebagai Sister Tia. Dan keluarganya pindah rumah. Mereka tinggal di sebuah desa di Sumatera Selatan. Ayah Farid adalah seorang dokter yang dilahirkan dan dibesarkan di desa tersebut, yaitu Desa Mawar. Ibunya seorang wanita karir yang bekerja di ranah hukum, dan karena itulah orang tua Farid kurang perhatian dengannya. Sejak berumur 15 tahun, Farid menderita leukemia. Karena penyakit itulah, Farid tidak mempunyai semangat hidup, tidak mempunyai cita-cita, dan menjadi seorang pendiam. Sudah 2 hari Farid tidak masuk sekolah karena penyakitnya kambuh lagi. Ia lemas dan hanya beristirahat di kamarnya. Pagi ini Farid bangun kesiangan karena tadi malam ia begadang karena tidak bisa tidur. Sambil membuka gorden dan jendela kamar, Biim membangunkan Farid. Dan Farid, ayo bangun, udah siang. Papa sama mama mana, Bi? Ya udah berangkat kerja toh. Memang nggak perhatian sama aku ya. Yang dipedulikan hanyalah pekerjaan. Aden ini pagi-pagi kok udah marah, mending sekarang mandi. Jadi benar, mending aku mandi. Ya udah, kalau gitu Bibi mau bikin sarapan buat Dan Farid sama Nonara dulu. Kak Nara mana, Bi? Sementara Farid sedang mandi, Biim pergi ke kamar Nara untuk membangunkan Nara yang masih tertidur pulas di kamarnya. Nonara, ayo bangun, sudah siang. Sudah jam berapa ini, Bi, sekarang? Sekarang udah jam 9, Non. Apa? Udah jam 9? Waktunya aku kuliah dong. Hari ini kan hari Kamis, kuliah Nonara lagi libur. Oh iya ya, aku lupa. Ya udah, aku mau lanjut tidur lagi, Bi. Jangan tidur lagi, Non. Kan Kenapa, Bi? Nonara kan lagi diet. Nggak baik kalau orang diet tidur jam 9, nanti dietnya gagal. Masa, Bi? Masa sih? Ya udah, kalau begitu aku mau lanjut mandi aja. Ya udah, kalau begitu sekarang Bibi mau bikinin sarapan buat Dan Farid sama Nonara dulu ya. Emang Farid gak sekolah, Bi? Bi, tunggu. Kenapa lagi, Non? Kalau buatin sarapan yang rendah kalori ya, Bi. Yang rendah kalori itu apa, Non? Buatin aku jus aja ya, Bi. Olah, oke, Non, siap. Biim sedang sibuk di dapur mengaduk-aduk panci yang berisi mie. Aromanya yang harum memenuhi ruangan, mengundang selera. Tiba-tiba langkah kaki ringan Farid terdengar di lantai. Kak Nara udah bangun, Bi. Udah deh, sekarang Kak Nara lagi mandi. Oh, Makanannya udah siap, Dan. Goreng sama dua mata sapi buat Dan Farid. wah enak nih. Ketika Farid dan Biim berbincang-bincang, Nara keluar dari kamarnya dan menghampiri mereka. Bi, jusku mana ya? Oh iya, Non, bentar saya ambil dulu ya. Oke, Bi. Kakak mau kemana? Mau pergi. Nggak tahu, cuma pergi kemana. Farid, kamu kok kepo sih? Aku pergi kemana aja, kan itu bukan urusanmu. Ini, Non, jusnya. Sepertinya ada tamu. Tolong, Bi, bukain pintunya. Ya, Non. Biim pergi membuka pintu dengan ramah, meninggalkan Farid dan Nara dalam keheningan yang tegang di ruangan makanan. Keduanya merasa canggung untuk memulai percakapan, dan suasana hening yang dipenuhi oleh bisikan lembut angin dari luar. Tak berapa lama, Biim kembali. Non, ada nih ada Sister Tia. Sister, ini Dan Farid, dan yang ini Nana. Farid, saudara. Suster, ngapain Anda di sini? Saya disuruh papamu untuk merawatmu. Itu bagus.
Farid akan mempunyai teman dan tidak akan merepoti aku. Suster, apa kamu akan tinggal di sini? Ya, aku akan merawat Farid agar ia cepat sembuh. Apa tidak ayahku saja yang merawatku? Kenapa harus membayar orang? Bapak Aden kan seorang dokter, pasti beliau sedang sibuk dengan pasiennya. Aku ini kan anaknya, masalah pasiennya lebih penting daripada aku. Gitu, Bapak Aden kan bekerja untuk mencari uang buat Den Farid dan Nonara juga. Di aku ini anaknya, butuh kasih sayangnya, nggak butuh uangnya. Farid meninggalkan ruang makan dengan langkah yang cepat. Wajahnya penuh dengan kekecewaan dan kemarahan. Ia langsung menuju ke kamarnya tanpa berkata sepatah kata pun. Di ruang makan, Piem dan Sister Via terlihat bingung, mencoba memahami apa yang barusan terjadi. Nara juga cepat-cepat menghabiskan susunya dan pergi keluar, meninggalkan mereka dalam kebingungan. Sementara Piem dan Sister Via membersihkan ruang makan, mereka berbincang-bincang, mencoba meredakan ketegangan yang terasa di udara. Farid itu gimana sih? Den Farid itu orangnya baik dan pintar, tapi gara-gara penyakitnya, dia jadi tidak punya semangat hidup lagi. Kenapa Farid begitu, Bi? Itu karena dia merasa dirinya akan segera mati. Apa Farid gak punya teman? Tahu saya, Farid punya teman namanya Yusuf, tapi ia tidak benar-benar tulus. Dalam keheningan kamarnya yang jarang terpakai, Farid merenung. Tiba-tiba sebuah ide muncul dalam pikirannya yang membosankan. Ia memutuskan mengunjungi lantai atas rumahnya. Meskipun dilarang oleh ayahnya, saat tiba di sana, ia menemukan sebuah kamar kosong yang terlupakan. Farid merasa penasaran dan mulai menjelajahinya. Di antara perabotan yang tertata rapi, matanya tertuju pada sebuah rak berisi buku-buku, sahabat setianya dalam kesendiriannya. Saat ia membuka salah satu buku karya Mr. Outlaw, rasa keheranan melintas di wajahnya. Siapa ini? Sementara Farid tenggelam dalam eksplorasi kamarnya yang baru ditemukan, tiba-tiba terdengar suara bel yang menggetarkan kesunyian. Bunyi bel yang mengejutkan itu memecah keheningan di rumahnya. Di dapur, Piem yang sedang sibuk memasak dengan teliti, mendengarkan dengan telinga yang waspada saat bel berbunyi. Tanpa ragu, ia meninggalkan pekerjaannya dan berlari ke pintu untuk membukanya, dan siap menyambut tamu yang datang. Ada Den Yusuf dan Den Rama, mau cari Den Farid ya? Iya, Bi. Faridnya ada. Ada, ayo masuk. Bentar ya, saya panggilin Den Faridnya dulu. Gak usah, Bi. Biar aku aja yang ke sana. Tapi Faridnya di mana, Bi? Jangan langsung itu, tak sopan tau. Ah, udahlah, kan diem nggak mempermasalahkan. Oh ya udah, kalau gitu Den Faridnya lagi ada di atas. Mohon maaf ya, Bi. Yusuf memang seperti itu. Ya nggak apa-apa Den, silahkan. Saat Farid sedang menggali isi buku, tangannya menyentuh sesuatu yang tersembunyi di antara halaman-halaman. Dengan penasaran, ia menarik selembar kertas yang terlipat rapat. Di atasnya tertera sebuah nama, yaitu Asep Rahardi. Mata Farid memperbesar saat membaca nama tersebut, mencoba memahami siapa pemilik sebenarnya dari buku yang ia temukan. Rasa ingin tahu pun mulai memenuhi pikirannya, membuat semakin penasaran tentang isi dan sejarah buku tersebut. Asep Rahardi, siapa dia? Kamar siapa ini, Farid? Yusuf, ngagetin saja kamu. Maaf ya Rin, emang gitu kawanmu. Suka nyelonong aja, gak pakai permisi. Oh iya, Rid. Kamar siapa sebenarnya ini, Farid? Tempatnya menyeramkan. Entahlah, mungkin milik rumah. Buku apa ini, Farid? Ini buku karya Mr. Altor, sepertinya milik Asep Rahardi. Asep Rahardi. Siapa dia?
Ih, banyak tanya kamu, Suf. Ya udah sih, cuma tanya aja. Mungkin pemilik kamar ini dulu. Walah, Ngomong-ngomong, kalian ngapain kesini? Kami kesini untuk menjengukmu, katanya kamu sakit. Benar, kemarin aku memang sempat pusing. lalu bagaimana keadaanmu sekarang? Kamu baik-baik saja kan? Sekarang aku sudah lebih baik. Ngomong-ngomong, aku sudah ketinggalan banyak pelajaran ya. Lumayan, tapi tenang. Aku kesini bawa buku catatan biar kamu bisa belajar. Benarkah? Makasih telah membawakan buku catatanku. Coba mana lihat. Ini, di sini juga ada PR-nya biar kamu bisa kerjain. Oke, baiklah. Farid, Ya, ada apa? waktunya minum obat. Baiklah, siapkan di meja makan saja. Nanti aku meminumnya. Baik, saya siapkan. Baiklah Farid, aku sama Rama mau pulang dulu. Semoga cepat sembuh. Sampai jumpa, Farid. Ya, makasih ya. Sinar matahari perlahan menyapa pagi yang baru, membangun Farid dari pingsan panjangnya. Saat ia membuka matanya, ia merasa sedikit pusing dan lemah. Memori tentang kejadian semalam mulai kembali memenuhi pikirannya. Di samping tempat tidurnya, ia melihat Piem yang membawakan sebotol susu, menunjukkan kepeduliannya dan perhatian yang tulus. Dalam keheningan pagi yang masih mengantuk, mereka bertemu dalam momen yang penuh makna. Adan udah bangun. Aku pengen sendiri dulu. Maaf, Bibi bisa keluar. Ya udah, tapi diminum dulu ya Dan susunya. Farid hanya mengangguk, kemudian Piem keluar meninggalkan Farid sendiri dengan pikirannya. Farid yang telah lama berdiam diri di kamarnya merasa bosan dan teringat pada buku karya Hemingway yang ditemukannya di lantai atas kemarin. Dengan langkah-langkah yang ringan, ia beranjak ke atas untuk mengambil buku tersebut. Saat Farid tenggelam dalam cerita yang terhampar di halaman-halaman buku, Siapa kamu? Hah? Kamu bisa lihat aku? Apa maksudmu? Aku tidak buta. Hanya orang tertentu yang bisa melihat aku. Kau hantu. Tidak percaya? Lihatlah aku. Apakah aku seperti manusia? Benar, pakaianmu sangat kuno. Namaku Asep Rahardi. Dulu ini kamarku. Rahardi, itu kan nama keluarga ayahku. Kau benar, Farid. Aku adalah adik dari ayahmu. Hai, kau tahu namaku? Tentu saja, aku tahu hampir semua tentangmu. Kamu juga suka karyanya? Ya, dulu waktu aku masih hidup, aku sering membacanya. Kamu kenapa meninggal? Ya, aku dulu sama denganmu, menderita leukemia. Kurasa aku juga akan menyusulmu. Semua dokter juga bilang begitu, kecuali ayahku. Apa dokter yang menentukan hidup dan matimu? Kamu masih punya kemungkinan hidup 1000 sampai 100.000 tahun lagi selama Tuhan mengizinkan kamu. Kamu benar, Asep. Hidup manusia tidak bisa ditentukan oleh manusia itu sendiri. Apa cita-cita kamu? Aku tidak punya cita-cita. Aku tidak bisa menggapai cita-citanya. Tunggu aja yang menjemputku. Kau dulu sama seperti kulit. Aku dulu sama tidak punya cita-cita. Tapi aku segera menyadari kesalahanku. Kesalahanmu? Kesalahanmu dan kesalahanku itu sama. Aku dulu juga takut memiliki cita-cita, tapi aku berusaha bagaimana caranya aku bisa memiliki cita-cita dan aku bisa mewujudkannya. Meski hidupmu tak akan lama lagi. Kau anak pintar, Farid, tapi buat apa pintar jika tidak digunakan dalam hidupmu? ketika waktu makan malam tiba, ayah dan ibu Farid mengumumkan keputusan mereka untuk membatalkan rencana pergi ke keluar kota dan meminta cuti untuk merawat Farid dengan intensif.
dalam kebersamaan keluarga yang dipenuhi dengan cinta dan dukungan. Mereka siap menjadikan hari ulang tahun Farid sebagai momen yang penuh dengan kebahagiaan dan kehangatan. Saat Farid tenggelam dalam percakapan dengan Asep, keluarga dan para pengurusnya di bawah bersiap-siap dengan kejutan untuk merayakan ulang tahun Farid yang istimewa. Mereka bekerja dengan teliti, menyusun rencana untuk membuat hari itu menjadi momen yang tak terlupakan bagi Farid. Meskipun keluarganya sibuk menyiapkan kejutan untuknya, Farid tetap tidak menyadari bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Terlalu asik berbincang dengan Asep, ia tidak memperhatikan tanda-tanda yang mengisyaratkan perayaan yang sedang dipersiapkan di rumahnya. Dalam keceriaan dan keseriusan percakapannya dengan Asep, pikirannya tidak terlintas bahwa mungkin ada yang spesial yang menanti di balik pintu kamar. Suster, tolong panggil dia ke sini tapi jangan sampai ketahuan. Baik, Pak. Farid menuruni tangga. Begitu ia sampai di bawah, ia melihat kakaknya membawa kue ulang tahun. Di sana juga ada Papa, Mama, Biiyam, dan Suster Via. Bahkan ada Yusuf dan Rama. Papa Farid melihat ia turun dari lantai atas. Ia ingin memarahi Farid, lalu Mama Farid memberi saran agar tidak dimarahinya. Farid bergegas menuruni tangga. Ketika hampir tiba di tangga, ia berbalik. Semua langsung menyanyikan lagu selamat ulang tahun bersama-sama. Farid langsung teringat bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia merasa senang. Nara memberi isyarat kepada Farid untuk meniup lilin. Ia meminta permohonan dalam hatinya. Ia berkata, "Tuhan, aku ingin hidup lama lagi dengan orang-orang yang aku sayangi." Papa sama Mama nggak jadi keluar kota. Jadi karena peristiwa tadi malam, Papa Mama itu memutuskan untuk nggak keluar kota. Benar Farid, Papa sama Mama menyesal mengabaikanmu. Jadi untuk sementara waktu kita memutuskan cuti untuk sementara. Aku hari ini meminta izin ke dosenku untuk hari spesial menghabiskan waktu untuk adik kesayanganku. Dan kau Yusuf dan Rama, kenapa gak sekolah? Hari ini hari guru, jadi siswa dibebaskan dari pagi. Jadi aku memutuskan mendatangi acara Biiyam. Iya, Tuhan menyuruh saya mengundang teman-temanmu, tapi yang saya kenal hanya Rama dan Yusuf saja. Aku ingin mengatakan sesuatu. Kami akan menjadi benar-benar baik. Penulis. Aku ingin menjadi penulis terkenal seperti Mr. Adi Faris. Aku ingin menulis kisah hidupku sendiri. Papa dan Mama selalu menyemangatimu Farid. Terus aku juga akan membantumu. Sebagai teman, kami juga menyemangatimu dan mendoakanmu. Papa akan membantumu. Tapi bersama dengan Suster Via. Siapa dokter? Papa Farid mengacak-ngacak rambutnya, membuat semua orang tertawa. Farid dalam hati berkata, "Terima kasih Asep, kau telah membantu aku untuk sadar makna hidup yang sebenarnya. Bukan berapa lama kau hidup, tapi apa yang kau lakukan dalam hidup." Asep yang dari tadi melihat dari kejauhan dari lantai atas hanya tersenyum bahagia. Suatu hari, dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar